semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Astrani Pongo dengan NIM 2025 0803 Saya merupakan mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah algoritma pemrograman yang diampu oleh dosen yang kami hormati, Bapak Rian Putra Laksana, Eskom MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas proyek berupa NIM dan sistem voting sederhana. Untuk soal NIM, karena NIM saya berakhiran 9, maka saya mengerjakan soal tentang aplikasi pengelolaan laundry menggunakan bahasa C++ dan dengan ketentuan seperti berikut. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas soal, di sini saya akan membuat repo dan branch terlebih dahulu. Pertama, kita buka GitHub, lalu kita buat repo baru. Namanya UAS algoritma. Lalu kita buat folder. Nah, di dalam folder UAS algoritma ini kita buat lagi folder baru, yaitu NIM dan juga voting. Lalu kita buka VS Code. Nah, yang NIM kita akan push di master. Sedangkan yang voting kita akan buat branch baru. Jadi di sini kita akan fokus ke NIM terlebih dahulu. Kita buat folder NIM dan C++. Lalu kita tulis UAS NIM. Lalu kita git init. Lalu kita ke GitHub. Kita copy link ini. Lalu kita kasih perintah git remote add origin. Kita paste linknya di sini. Lalu kita push kayak biasa. Lalu kita publish branch. Lalu kita buka GitHub. Kita akan membuat branch baru. Nah, branch ini kita namain voting. Ya. Terus kita salin lagi. Nah, di sini kita akan yang akan kita pull adalah yang voting. Jadi kita ke pseudocode yang voting, lalu kita open terminal, lalu kita git init. Lalu git remote, kita pakai perintah git remote add origin. Kita paste lagi ini ya. Lalu kita pull git pull origin.
Nah, nama branch-nya kan tadi 14. Nah, kalau kayak gini berarti kita sudah berhasil full. Terus di bawah sini ada tulisan master. Kita klik, terus kita ganti yang origin voting. Lalu misalnya membuat ini voting plus si ya, kita misalnya UAS voting, terus kita push kayak biasa. Terus kita comment. Terus kita cek di GitHub. Kalau kayak gini berarti kita sudah berhasil. Yang tadi, yang name, terus ini yang voting. Nah, kalau sudah kita bisa langsung bahas soalnya. Nah, karena tadi kita sudah membuat branch dan repo, sekarang kita langsung aja mulai ke soal. Saya akan mulai dari soal min terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan pseudocode min. Nah, pseudocode ini digunakan untuk menjelaskan alur program sebelum ditulis ke dalam bahasa C++. Program dimulai dengan menyiapkan array untuk menyimpan data pelanggan dan menyimpan harga per kilo. Lalu di sini user diminta untuk memasukkan jumlah pelanggan. Agar program tahu berapa kali proses input dilakukan. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk menginput nama dan berat laundry. Nah, di dalam perulangan terdapat percabangan. Percabangan ini digunakan untuk mengetahui berat valid atau tidak. Jika berat valid, total harga dihitung dari berat dikali harga per kilo. Jika tidak, total harga diisi nilai 0. Setelah semua data diproses, program menampilkan daftar data laundry. Kemudian program selesai dijalankan. Selanjutnya di sini juga saya sudah membuat flowchart-nya. Nah, flowchart ini digunakan untuk menggambarkan alur program. Flowchart dimulai dari simbol mulai. Selanjutnya, user memasukkan jumlah pelanggan. Kemudian, flow masuk ke perulangan untuk menginput nama dan berat laundry. Nah, di dalam perulangan tersebut terdapat proses keputusan untuk mengecek apakah berat lebih dari 0. Jika iya, maka berat dihitung, maka total harga dihitung dari berat dikali harga per kilo, yaitu 10.000. Jika tidak, total harga diisi dengan 0. Setelah semua data pelanggan diproses, program akan menampilkan daftar data laundry. Lalu program selesai dijalankan. Setelah itu, saya akan mengimplementasikan ke dalam bahasa C++ di bagian
Nah, di fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program. Lalu saya menyiapkan variabel untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, berat, atau harga, jumlah, dan juga harga per kilo. Nah, di sini saya menggunakan array karena data pelanggan bisa lebih dari satu. Nah, program meminta user untuk memasukkan jumlah pelanggan untuk menentukan berapa kali proses input dilakukan. Nah, karena data lebih dari satu, saya menggunakan perulangan for. Nah, di dalam perulangan ini, user menginput nama dan berat laundry. Nah, saya menggunakan percabangan if untuk perhitungan total harga. Nah, baris ini digunakan untuk memperjelas bahwa data yang ditampilkan adalah daftar laundry. Nah, baris yang ini
digunakan sebagai header table supaya output lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, di dalam perulangan, program menampilkan nama, berat, total harga yang telah disimpan di dalam array. Lalu di sini program menuliskan pesan. Jadi kita tutup. Setelah semua data diproses, program akan menampilkan hasil data laundry. Ini ada error di sini karena salah tulisan yang sudah chat masukin jumlah pelanggannya. Saya juara pertama namanya Yuni dengan berat laundry 2 kilo, lalu namanya Yana dengan berat laundry 7 kilo dan Kaset dengan berat laundry 5 kilo. Nah, lalu nanti di sini akan keluar daftar laundry yang berisi nama, berat, dan total harga. Lalu akan keluar juga pesan terima kasih. Kemudian kita akan post ini ke GitHub. Ini lalu kita buka GitHub-nya, kita lihat seperti yang tadi kita udah masuk. Terus habis itu di sini saya mau nambahin file yang psilocode tadi. Lalu kita tambahkan lagi buat voucher. Oke. Ini yang voucher ditambahin dan pseudocode-nya juga ditambahin. Ini yang kodenya tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu yang voting. Nah, kemudian saya akan mengerjakan soal yang kedua tentang sistem voting sederhana. Akan dimulai dari pseudocode terlebih dahulu. Nah, di bagian awal pseudocode ini terdapat deklarasi variabel
dan array yang fungsinya untuk menyiapkan data yang akan dipakai selama proses voting. Lalu di bagian sini user diminta untuk memasukkan jumlah pemilih. Lalu terdapat perulangan dari pilihan pertama sampai jumlah pemilih. Di dalam perulangan, sistem menerima input pilihan pemilih. Nah, pada bagian ini terdapat percabangan untuk mengecek pilihan pemilih. Jika pilihan valid, variabel i akan bertambah sehingga program lanjut ke pemilihan berikutnya. Nah, setelah perulangan, sistem akan menampilkan suara dari array. Yang terakhir, terdapat percabangan untuk menentukan pemenang berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart-nya. Nah, flowchart dimulai dari sistem mendeklarasikan variabel seperti jumlah pilihan, i, dan array suara untuk menyimpan jumlah suara masing-masing kandidat, yaitu A dan B. Flow ini menggunakan perulangan dengan variabel i yang dipakai untuk menghitung pemilih. Jadi, selama masih ada pemilihan, proses voting akan terus berjalan. Di dalam perulangan, sistem menampilkan menu dan menerima input pilihan. Kemudian digunakan percabangan untuk mengecek pilihan pemilih. Jika pilihan 1 suara A, suara kandidat A pada array akan bertambah 1. Jika pilihan 2 suara B pada kandidat 1 akan bertambah. Nah, jika tidak valid, program akan meminta ulangi input. Jika input valid, variabel i akan bertambah 1 untuk berpindah ke pemilih berikutnya. Setelah percabangan selesai, flow akan menampilkan hasil suara dari array. Kemudian menggunakan percabangan untuk menentukan pemenang berdasarkan suara. Jika suara A lebih banyak daripada suara B, maka pemenangnya kandidat A. Sebaliknya, jika suara B lebih banyak daripada suara A, maka pemenangnya kandidat B. Tapi jika kedua suara A dan suara B mendapatkan hasil yang sama, maka mereka mendapat hasil seri atau hasil yang sama. Lalu kita akan ke VS Code-nya untuk mengimplementasikan ke dalam bahasa C++. Nah, pada bagian ini saya mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah pemilih dan pilihan, serta array suara untuk menyimpan suara masing-masing kandidat. Nah, di sini program meminta user untuk menginput jumlah pemilih
Nah, di bagian ini digunakan perulangan for agar setiap pemilih bisa melakukan voting, dengan satu orang satu kali voting. Nah, di dalam perulangan, sistem menampilkan menu dan menerima input pilihan pemilih. Nah, di sini terdapat percabangan untuk mengecek pilihan. Jika pilihan 1, maka akan ditambahkan ke suara A. Jika pilihan 2, akan ditambah ke suara B. Jika pilihan salah, akan diulangin. Nah, setelah perulangan selesai, program akan menampilkan suara dari array. Nah, di bagian akhir ini digunakan percabangan untuk menentukan pemenang berdasarkan suara terbanyak. Oke, tadi ada error di bagian sini karena nggak ditutup. Sama di sini juga tadi nggak ditutup. Sekarang kita run. Setelah kita masukin kandidat 1 dan 1. Sini ada yang type pemilih.
dimasukin ke sini. Ini ke satu, nilai nomor satu, nilai nomor dua, nilai nomor satu, nilai nomor dua. Nah, kandidat A 2 suara, kandidat B 1 suara. Pemenangnya yaitu kandidat A. Prestasi dia apa namanya? Ya. Coba kalau misalnya mereka masukin juga misalnya A4 memilih 1, 1, 2, 2. Nah, jadi kandidat A 2 suara, kandidat B 2 suara. Hasilnya seri. Sekarang kita mau push lagi kayak tadi. Loadingan. Salah satu. Oke, kita lihat di branch. Oke, udah masuk kode yang tadi. Terus di sini di bagian voting kita mau upload lagi kayak tadi, karena kita upload sudah code-nya dulu. Ini oke. Lalu kita upload voucher. Ini yang codingan, ini yang pseudocode, dan ini yang voucher. Oke. Segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.